Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Bang JP. Alhamdulillah, kemarin kita udah banyak video yang kita upload ya. Jadi video kali ini tentang pengalaman saya mengikuti seminar First Aid P3K di BSA Martial Art. Ya kan? Jadi saya melatih silat kerambit dan nunchaku di BSA Martial Art. Nah, kebetulan pemiliknya atau Pak Bos mengadakan seminar P3K untuk member maupun pelatih. Nah, seminar P3K ini sangat penting ya, dari seminar tentang First Aid P3K. Kan kalau kita sebagai coach tahu-tahu kita melihat yang kita latih misalnya susah bernapas atau pusing atau pingsan mungkin. Nah, kita harus tahu apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama. Sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih banyak kepada BSA Martial Art yang menambah ilmu bagi pelatihnya maupun membernya. Baik, berikut dokumentasi saya dalam seminar First Aid. Simak ya, ilmu penting. Satpam akan teriak namanya code blue. Code blue tuh yang kita sebut namanya kode emergency untuk medis. Setelah itu dia akan melakukan CPR, ngambil AED, langsung dibawa ke ICU. Jadi ada satu kart yang dibawa. Nah, kalau di kita di luaran yang ini kita sebut namanya OCHA. Jadi outside hospital, jadi di luar rumah sakit. Yang kita bisa lakukan adalah panggil bantuan. Soal itu dehidrasi berat. Masih olahraga gitu ya? Yes, betul. Jadi kadang ya, yang saya tergabung di komunitas triathlon. Yang seringkali teman-teman kita adalah over exercise. Sekarang malah banyak kasus-kasus orang nggak mau olahraga karena yang olahraga aja meninggal. Akhirnya udah deh nggak usah olahraga karena jadi miskonsep jatuhnya. Ini siapa? Dede ya. Si Dede nih contohnya kolaps. Ricky yang lihat. Dede. Ya. Tapi ingat, kuping kanan, kuping kiri. Jangan-jangan si Dede belum korek kuping. Ya. Kalau misalnya nggak ada respon, namanya udah dipok-pok langsung bangun dong ya. Apalagi kalau gitu ya. Nah, kedua adalah langsung panggil ambulan. Teleponin ambulan. Kayak tadi kan 119, 112. Kalau nggak tahu nomor telepon rumah sakit sekitar, ya bisa aja kan Anda main ke daerah Bintaro, kemana ya. Nah, langsung panggil ambulan, minta telepon, Pak, ada kejadian di lokasi ini, ambilin AED, bawain AED. Yang kita bisa lihat adalah nih, ada yang pernah bisa ngecek nadi nggak? Ambil 3 jari Anda, kurang lebih geser sekitar 1 cm 2 cm dari jakun. Ada denyut? Kalau nggak ada denyut, gue mesti CPR. Nah, kalau Anda tahu ada berasa denyutannya, jadi denyutan itu adalah jantung Anda berdenyut. Jadi pas dia mopa, ini nadinya muncul. Set. Mopa lagi, set, muncul. Kalau dia 2 kali, kayak ini 2 kali. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bisa lihat si Ricky bisa ngecek si Dede punya nih. Nah, Dede kan ada gemuk nih. Susah nih. Waduh, nggak ketemu lagi. Obok. Nggak ketemu. Yang kita bisa lihat buat orang awam adalah lihat dan dengar. Lihat napasnya, gerak nggak, naik turun nggak, atau dengar hembusannya kayak begini nih. 1. Kalau nggak ada, langsung kita CPR. CPR-nya buat cowok, buat laki-laki, sejajar kencing susu. Buat perempuan, di antara bra line dengan ketiak. Apalagi kalau perempuannya udah ngasih ya. Kalau di Indonesia Timur kadang-kadang bisa di belakang. Nyebutin susunya, ya. Jadi buat laki-laki sejajar kencing susu, buat perempuan di antara di bawah antara bra line dengan antara ketiak. Jadi tengah-tengah. Ya. Kita lakukan di tengah-tengah, tangannya begini, nanti
nanti kita ada slide-nya sendiri. Dalam dan cepat. Dalamnya tuh 5 sampai 6 cm kedalamannya sampai ke dalam. Kecepatannya kurang lebih 100 sampai 120 bit per menit. Jadi kayak tuh. 8, 9, 10, 11, 12. Ya udah. Kalau Anda nggak kenal orangnya, begini terus sampai dia sadar. Tangannya lurus, habis itu pakai kekuatan pundak. Ya. Oke. Tapi ini juga dilakukan kayak tadi kalau di martial art atau di yang ngorok, ambil dulu lidahnya. Diambil dulu lidahnya, habis itu baru lakukan CPR. Percuma udah di CPR tapi lidahnya nggak kebuka karena jadi oksigennya nggak bisa masuk. Jadi apa bedanya dengan kita ngasih nafas buatan dengan kita cuma ngasih kompresi aja? Sama. Yang penting lidahnya tidak menghalangi. Atau makanan baksonya dikeluarin dulu kalau kelihatan. Ya jangan jijik-jijian. Nah kalau misalnya Anda kenal, boleh nih kasih nafas buatan. Kayak misalnya anak, kerabat, Anda tahu profilnya, atau misalnya juga sosial Anda tinggi, ya. Tapi ya jangan akhirnya dia pas lawan jangan bolong. Kasih nafas buatan dan dia sakit DBC. Ya. Biasanya bisa dilakukan buat siapa? Buat korban tenggelam, korban nggak sadar karena serangan jantung, atau karena korban benturan, atau korban overdosis. Boleh kena listrik gitu ya? Listrik, betul. Kena listrik. Nah, pakai air ini jika ada. Kalau sudah, jangan ditinggal. Udah ya, lu udah bangun ya. Jangan kolaps lagi lu mau lanjutin exercise gua. Ya, jangan. Karena orang ini bisa serangan lagi. Nah, jadi pas dia udah bangun, dia udah gerakin jarinya, langsung cek 100.000, 200.000, 300.000 sampai 5 detik. Habis itu miringinnya ke arah penolong. Jadi kayak meluk guling. Tangan yang dekat sama penolong dinaikin ke atas, di tangan kiri taruh kayak gini ya. Terus miringin. Oke. Nah, tungguin. Ajak ngomong. Jangan kayak gitu, jangan gitu. Terus temennya kolaps lagi. Dilihatin. Jadi selalu arah ke korban. Kalau dia kolaps lagi ya udah ulang lagi dari awal. Oke? Ada pertanyaan? Aman? Ada yang pernah melihat orang atau ada pernah ada cerita keluarga kerabat yang serangan jantung? Saya pernah melatih, kita memang fokus kami kan ke orang awam. Jadi kami pernah nanggepin peserta kami yang sambil nangis-nangis CPR pernah, sana trauma. Ada yang dia bilang, Pak, saya baru kehilangan ibu saya 2 minggu yang lalu, coba saya ikut 3 hari sebelum kejadian, mungkin ceritanya beda, banyak. Jadi ini ada beberapa cerita mungkin akan flashback memori Anda sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya kenal orangnya, lakukan hands only, CPR hands only. Nah, kalau kita nggak kenal dan lain-lain, jangan tunggu-tunggu. Karena kalau semakin Anda nunggu, waktunya udah semakin berjalan, orangnya kemungkinan selamatnya tipis. Nah, ini buat orang dewasa, ini buat bayi, ini buat anak. Bayi dikatakan bayi 0 sampai 1 tahun. Anak setelah itu. Tapi kalau anaknya umur 3, umur 2, tapi badannya seperti umur 1, lakukan seperti yang baik. Tapi ingat, anak kecil kepalanya seperti alien. Kepalanya besar di belakang. Siapa punya keponakan atau dedek masih adik kecil, dia ada kepalanya pasti gede di belakang. Makanya penting buat kita mengganjal punggungnya. Supaya lehernya ketarik belakang. Maka pegangnya selalu lehernya, kepala sini yang dijatek, karena bisa aja tetap kepalanya tertutup lagi. Jadi harus begini sedikit. Ya lihat ini kan diganjel nih. Ya. Itu pakai 2 jari aja ya Pak? 2 jari, nah 2 sampai 3 jari dan di tengah dan lurus. Ya ini kan kerasnya, jadi kami begini. Kalau pernah lihat di YouTube kalau dokter-dokter pakai jempol kalau di kamar operasi. Nah, boleh nggak sih boleh nggak sih diranjang? Kalau misalnya ada kami kejadian di ranjang ya. Selalu lakukan CPR di dataran keras. Kalau Anda diranjang, Anda merodeo. Dia naik, kita turun, ya. Kita turun, ya. Kalau misalnya kayak begini nih, ini kan empuk nih. Kalau ini sih mungkin masih bisa, asal Anda penekanan sampai dalam. Tapi kalau nggak bisa, tarik keluar atau cari kayu.
untuk supaya dia keras dulu, karena supaya dia nekannya benar. Nah ini dia, pakai kekuatan pundak, lengan lurus 90 derajat, mata ke bawah. Nanti kita coba ya 1-2 orang kita coba. Ini tangannya boleh seperti apa aja, tapi kita sarankan yang seperti ini. Karena kalau kayak begini takutnya keringetan, keringet dikit. Nah sekarang CPR buka baju nggak? Kasih CPR dibuka nggak bajunya? Tapi kalau keringetan pegang langsung atau enggak? Kalau dia keringetan banget nih, lapisin dulu, betul. Karena takutnya hepatitis. Jadi sebaiknya jangan pernah skin to skin dengan korban, karena takutnya pernah penyakit. Kalau pakai handuk jangan terlalu tebal. Kalau handuknya terlalu tebal, Anda nggak bisa ngerasain kedalamannya. Itu dia. Ya. Takutnya hepatitis. Jadi kalau misalnya dia keringetan sekali atau dia pakai dasi, boleh tuh dilonggarin sedikit supaya jalur nafasnya nggak tertutup. Nah, yang saya bilang tadi, lanjutin. Lanjut ya. Jadi mindsetnya berubah nih dari yang tadi yang bilang jangan deh, takut nih. Sekarang lanjutin. Kenapa lanjutin? Nanggung. Tangannya udah di situ, saksinya udah banyak. Jadi lanjutin. Makanya pas kita ngejar tuh, kalau kita pernah nonton film Baywatch, orang selalu bilang bangun dong. Ya kalau dia semakin cepat bangun ya nggak usah di CPR terus kan. Nah jadi kepatah itu banyak kejadian kalau korbannya masih kecil atau korbannya sudah masuk osteoporosis. Nah itu banyak kejadian. Sayangnya, serangan jantung biasanya buat cowok-cowok di atas umur 40, start umur 40. Buat perempuan pas masuk usia osteoporosis. Nah jadi kalau misalnya, tapi sekarang enggak juga sih, sekarang udah di bawah 40 juga banyak yang serangan jantung juga sekarang ini. Jadi makanan, lifestyle